Oke, selamat sore. Saya lanjutkan dengan materi GA. Kemarin masih belum sampai di yang apa namanya, baru sampai di bagian contoh sederhana dari GA sampai menemukan solusi ini. Nah, kemarin juga saya contohkan dua algoritma, yaitu satu menggunakan elitism, satu tidak menggunakan elitism. Nah, untuk yang menggunakan elitism itu artinya bahwa apa namanya uh, kromosom yang terbaik itu tetap dipertahankan sebagai kromosom induk, sedangkan tanpa elitism itu kromosom yang terbaik tidak selalu dipertahankan, tetap menggunakan penseleksiannya random. Nah, kalau kita bandingkan performance dari GA dengan elitism dan no elitism, itu anda kalau kita lihat di sini, nah ini dari 100 kali percobaan yang kita lakukan untuk menyelesaikan persoalan yang sederhana kemarin itu, untuk yang dengan elitism itu menghasilkan semua, bisa mendapatkan semua solusi. Jadi ke 100 percobaan itu menemukan solusi, semua variabel itu menghasilkan 60. Dengan rata-rata konvergensinya atau rata-rata generasinya itu cuma 26,54. Coba dibandingkan dengan tanpa elitism. Elitism itu ini mencapai 82 yang hanya berhasil 82 dari 100. Berarti ada sekitar 18 yang gagal. Yang gagal itu maksudnya adalah ini solusi terbaiknya, tapi cuma menghasilkan sampai 61, tidak 60. Padahal kita inginnya adalah 60. Ini juga gagal 91 dan seterusnya. Bahkan yang gagal paling tinggi itu ini, hanya 57. Padahal yang kita inginkan adalah 60. Ini adalah contoh gagal dengan rata-rata generasinya itu 86. Nah, artinya bahwa kalau kita lihat dari dua contoh ini yang saya berikan ke adik-adik, itu ada di Berajah, itu adalah elitism dan non-elitism. Itu maka kesimpulannya adalah dengan elitism jauh lebih baik dibandingkan dengan tanpa elitism. Nah, kemarin ada sedikit kesalahan, mungkin kalau saya nggak salah ingat, bahwa probability atau crossover rate itu ya. Crossover rate itu yang terbaik itu adalah dari 50 sampai 95 crossover rate-nya. Nah, di sini saya memakai 0,8 crossover rate-nya. Sedangkan yang di mutation rate itu dari 0 sampai 30, tapi di sini saya pakai 25. Jadi tujuannya adalah kalau terlalu tinggi ini akan menghasilkan apa namanya lokal minimum biasanya. Jadi banyak yang di crossover. Padahal secara alam itu crossover atau mutasi itu terjadi hanya beberapa apa namanya gen. Ya. Nah, itu. Nah, strategi lain yang bisa ditempuh dengan model GA ini adalah tidak menggunakan gen yang float atau integer ya. Bisa gennya itu biner. Jadi misalkan ini kalau kita binerkan, misalkan solusi ini ya, solusi coba kita lihat. Nah ini 1, 11 ini dibinerkan gitu. Ini bisa juga dibinerkan baru nanti dibalikkan lagi jadi integer, dapatnya berapa. Nah itu bisa. Itu solusinya adalah karena kalau di semesta ini gen atau individu itu kan terdiri atas beberapa gen. Nah, gennya itu kan satuan terkecilnya kan sel. Selnya yang bermutasi atau di dalam sel itu ada lagi gen dan seterusnya itu yang bermutasi. Itu bisa meniru seperti itu. Namun saya di sini memilihnya adalah gennya itu adalah integer atau float. Ya. Nah, kita lanjut sekarang ke materi lanjutannya, yaitu ini, aplikasinya, aplikasi real. Nah, ini aplikasi real yang pernah saya lakukan adalah untuk melakukan optimisasi dari traffic light. Jadi maksudnya adalah gini, kalau saya punya jalan seperti ini, adalah jalan gitu, kemudian ada jalan persimpangan gini,
persimpangan. Misalkan gini, kemudian ada jalan. Nah, di sini pasti ada traffic light ya. Di sini traffic light, ini traffic light, ini juga traffic light, traffic light, traffic light, traffic light. Ini contoh simpel ini. Nanti kita lihat bagaimana kita mengimplementasikan ke dalam persimpangan. Masing-masing cross ini atau perempatan ini punya traffic light. Sekarang bagaimana mengoptimalkan settingan lampu lalu lintas di, atau saya bilang ini node 1, N1, ini N2, ini N3, misalkan. Ini N4. Bagaimana mengoptimalkan masing-masing node ini sehingga jumlah kendaraan yang lewat di road ini atau di road network ini itu optimal. Itu tujuannya adalah, maka saya mengimplementasikan ke dalam model seperti ini. Nah, di sini kita menggunakan multi-elemen genetic algorithm. Disebut multi-elemen karena node ini punya banyak elemen. Ya. Maka dasarnya adalah, kalau kita perhatikan bahwa kota modern itu memerlukan sistem transportasi yang aman dan cepat. Dasar kita melakukan optimasi itu adalah untuk mempercepat proses transportasi di dalam suatu perkotaan yang modern. Caranya adalah dengan tujuan akhirnya adalah untuk meminimalkan efek dari traffic congestion atau traffic congestion itu kayak kemacetan pada lingkungan. Kemacetan itu tidak hanya berdampak pada sosiologis ya, ketidaknyamanan pengguna jalan, tetapi juga pada lingkungan. Karena gas CO yang dikeluarkan dengan gas-gas lainnya itu akan mencemari lingkungan. Sehingga di kota-kota besar itu penyebab penyakit pernapasan itu sangat banyak dipengaruhi oleh akibat dari traffic congestion atau kemacetan lalu lintas. Itu. Nah, di sini kami mencoba gitu. Saya sendiri waktu di Kumamoto itu mencoba menerapkan strategi multi elemen genetic algorithm ini untuk menyelesaikan persoalan itu. Artinya mengurangi kemacetan dalam satu network atau dalam satu network jalan atau jalan yang memiliki tingkat kepadatan yang tinggi. Nah, itu kita optimalisasi dengan cara mengatur timing dari lampu lalu lintasnya. Nah, di sini ketika saya melakukan proyek ini, itu saya ngambil network yang benar-benar tinggi atau kepadatannya tinggi, namanya Oitoroku Road Network. Ini road network di Oitoroku. Nah, contohnya bagaimana sih kok bisa digunakan untuk melakukan optimalisasi? Pertama, kita asumsi saja ini jalan. Ini contoh adalah jalan, ini ada road 1, ini ada road N, ini ada road N. Nah, road 1 ini, itu kita encoding dulu agar bisa di encodingnya itu pasti di setiap lampu merah ini ada namanya offset, split, dan cycle. Offset itu adalah time coordination antara lampu merah satu dengan lampu merah yang lain. Artinya apa? Kita lihat sini datanya. Ini ada 50, kemudian 60, 80, kemudian balik 60. Jadi di sini, ketika ini hijau, asumsinya dia bergerak, di dua ini hijau, maka ini akan bergerak sini hijau terus, kemudian ketemu hijau lagi. Sehingga prosesnya lebih lancar, hijau lagi. Dan seterusnya, hijau lagi. Maka ada 50, 60, 80, tentu dia akan balik karena ada cycle-nya, 60 lagi. Jadi untuk mengurangi ketika ini merah, ketika ini hijau, udah ketemu merah. Lebih baik ketemu hijau, kemudian hijau lagi, merah. Nah, masing-masing ini itu pasti punya offset. Kemudian split itu adalah time
antara ketika ini hijau, bergilirannya merahnya di mana gitu. Itu split namanya. Kemudian cycle itu siklus. Dari ini hijau ke hijau lagi itu siklus. Di sini ada 120 detik, 180 detik, 120 menit. Ini contoh saja, nggak selalu seperti itu. Nah, setelah kita coding seperti itu, maka ini diterjemahkan menjadi satu populasi. Ini disebut dengan kromosom, satu kromosom 2, kromosom 3, dan seterusnya, semua sampai root semuanya. Nah, maka dari sistem itu ini ada cycle, split, offset, yellow. Nah, cycle itu satu siklus dari merah atau dari hijau. Ini adalah satuan waktu dari hijau, ini hijau, kembali ke hijau. Nah, itu adalah satu siklus. Offset itu tadi time coordination, yellow time itu biasanya 5 detik dikasih. Jadi kalau kita di sini dari hijau mau ke merah itu ada warna kuningnya. Kuningnya itu adalah 5 detik, kemudian baru merah. Ini biasanya umum, di set 5 detik. All red time ini optional, itu artinya di negara maju itu ada lampu merah yang di satu titik semua titik itu merah. Jadi biasanya sekitar kurang dari 5 detik. Itu tujuannya adalah untuk lebih mengamankan persimpangan itu. Karena kalau semuanya merah, asumsinya ketika dia clear baru diizinkan lewat. Karena asumsi ada kendaraan masih di tengah. Kemudian maka basic elemen dari GE-nya itu sama dengan yang sebelumnya. Ada gen itu merupakan satuan terkecil dari elemen dari GE. Kromosom itu terdiri atas beberapa gen. Populasi itu adalah collection dari kromosom. Satu kromosom itu kadang-kadang membentuk individu atau populasi atau individu. Kemudian generation itu step of population atau generasi itu adalah proses berapa kali kita melakukan seleksi dan rekombinasi. Seleksi itu adalah untuk menseleksi individu-individu yang kita pertahankan. Kemudian rekomendasi itu adalah untuk mengubah gen-gen dari individu-individu yang survive melalui teknik crossover dan mutation. Jadi ini adalah kata kunci di dalam GE, crossover dan mutation. Itu contoh. Nah, ini kita lihat. Saya punya cara berpikirnya sederhana dulu. Maka rootnya ada 4. Rootnya ada persimpangannya ada 4. Ada titik persimpangan 1, persimpangan 2, persimpangan 3, persimpangan 4. Nah, ini cara sederhana berpikir. Ketika node ini diterjemahkan menjadi offset, cycle, yellow, all red, split main, split sub, itu bisa dirubah menjadi ini. Node 1 itu offsetnya 0, cycle-nya 130 detik, kemudian yellow-nya adalah 0,3, all red-nya 0,3, split main-nya 60 berbanding 40. Artinya kalau di sini pembagian antara hijau ke sini sama merah ke sini itu adalah dari total waktu cycle ini 60 berbanding 40. Itu maksudnya split. Nah, offsetnya dari node 1 ke node 2 itu 58, kemudian dari node 2 ke node 3 itu adalah 25, dan node 4 ke node 3 ke node 4 itu adalah 53. Nah, itu jadi satu ini itu kita sebut dengan satu populasi. Terdiri atas 4 kromosom. Kromosom 1, 2, 3, 4. Kalau dia ada M node, maka kromosom ini udah M. Saya berpikirnya sederhana itu. Maka setelah kita membentuk ini, pertama-tama kita harus lihat dulu populasinya mau berapa sih. Kalau misalkan saya maunya populasinya 50, ya saya set 50 populasinya. Populasinya dari satu, total populasinya 50, berarti ada 50 matriks seperti ini. Kemarin kan cuma vektor, sekarang matriks ya. Di sini ada matriks.
Kemudian yang kedua, saya melakukan evaluasi fitness, kita hitung fitnessnya dari masing-masing populasi yang kita buat. Kemudian, nah di sini agak sedikit beda dengan sebelumnya. Di sini kita menggunakan seleksinya itu adalah pakai roulette wheel. Roulette wheel ini kayak putaran gitu, apa namanya ya, kayak pemilihan pakai nomor itu yang diputar itu. Ya, itu. Nah, sorting dulu fitnessnya, setelah fitness yang terbaik simpan, kemudian baru dipilih. Nah, nanti cara kerja roulette wheel itu akan saya sampaikan nanti ya. Kemudian ada crossover setelah dipilih. Dan crossover. Ya, crossover. Kemudian di crossover itu ada pilih orang tua, kemudian define cut point, menentukan titik mana yang akan kita crossover, kemudian lakukan crossover yang kemarin mirip, tapi di sini agak sedikit berbeda. Kemudian mutasinya juga sama dengan kemarin, define gain permutation, kemudian lakukan mutasi sampai terus diputar secara berulang-ulang hingga semua generasi selesai atau solusi sudah ditemukan. Sama. Nah, sekarang misalkan dari misalkan saya di sini set 50 ya, 50 N-nya, berarti ada 50 matriks seperti ini yang saya set. Kemudian dari 50 itu kita pilih, misalkan ini, saya pilih fitness terbaik itu ada 10. Ternyata fitness terbaik 10 itu ada fitness kelima, populasi kelima, ke-7, 2, 10, dan seterusnya. Nah, cara kerja roulette wheel itu adalah populasi yang memiliki fitness terbaik itu akan memiliki jumlah rentang yang paling banyak. Di sini dikasih 100. Karena ada 10 ya. 10 dikuadratkan 100. Kemudian di 9 ada 81 yang kedua. Kemudian yang ketiga ada 7 berarti ini 98 ada 64 dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kalau saya membangkitkan bilangan random dari 0 sampai 384, maka peluang terpilihnya ini kan tinggi. Nah, itu yang dimaksud dengan bagaimana cara kerja roulette wheel. Jadi populasi yang memiliki fitness terkecil itu diberikan rentang pemilihan yang tinggi. Kemudian baru diikuti dengan populasi yang memiliki fitness terbaik kedua, juga memiliki rentang lebih kecil, semakin kecil. Sampai yang paling kecil itu hanya memiliki rentang pemilihan sekali. Ini memiliki rentang pemilihan dari 0 sampai 99 atau 100 range. Ini ada 81, 64, turun lagi 49, turun lagi ke 36, turun 25, dan seterusnya. Sehingga totalnya ada 384 rings. Nah, setelah itu kita lihat sekarang dari yang kita susun tadi itu jadi gini. Ini fitness yang terbaik itu yang warna pink ya. Pink ini adalah punya 100. Ini yang orange ada 81, 64, 49 dan seterusnya. Kalau di total ini ada 385 dengan indeks dari 0 sampai 384. Nah, ini kalau kita bilangan random yang kita bangkitkan untuk memilih populasi terbaik ini dari 0 sampai 384 itu akan kita peroleh gini. Misal kita bangkitkan bilangan random di sini. Ini adalah roulette table-nya, kita bikin roulette table-nya untuk memilih populasi. Kemudian saya dapatkan kita pilih random yang kita bangkit dari 0 sampai 384. Kenapa 0 sampai 384? Karena indeksnya mulai dari 0 sampai 384. Maka yang muncul adalah random pertama 101, 51, 247, dan seterusnya sampai 383. Kemudian dari angka-angka ini kita terjemahkan balik ke tabel. Kalau 51 itu di mana letaknya? Oh, di sini. Berarti populasi dengan indeks kelima yang dipilih sebagai
populasi baru. Maka dilihat, maka populasi 5 ini akan terpilih 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali dalam 10 populasi terbaik. Dari 10 populasi terbaik dia bisa terpilih 5 kali. Artinya 5 kali dia terpilih sebagai individu baru. Dan ini mempertahankan individu terbaiknya. Kemudian yang kedua, yang orange terpilih 2 kali. Kemudian yang ketiga terpilih sekali. Kemudian yang terakhir ini terpilih sekali. Nah, inilah strategi baru, namanya pakai roulette wheel. Ya. Nah, ini banyak dipakai di dalam neural network, dalam GA untuk melakukan suatu pemilihan individu. Kalau kemarin caranya agak lain, kita berdasarkan fitness, kemudian kita gunakan probability-nya, tidak menggunakan roulette. Lalu pakai roulette. Itu. Nah, berikutnya crossover. Di crossover ini saya harus mengatakan, merevisi ulang bahwa good crossover dan mutation rates itu adalah kalau crossover rate yang bagus sudah 50% sampai dengan 95%. Kemudian yang mutationnya itu dari 0 sampai 30. Nah, inilah range yang baik. Yang baik. Biasanya sih dipilih nggak terlalu tinggi, nggak terlalu rendah. Artinya biasanya di sini dipilih di sekitaran 75 sampai 80. Di sini dari 10 sampai 25. Itu biasanya yang sering kita. Nah, crossover itu sama saja karena ini matriks, maka akan kita lakukan pertukaran dari baris keberapa sampai baris keberapa untuk semua kolom. Jadi misalkan ini ya, kalau ini saya tukarkan dari baris kedua sampai kolom semuanya, sampai kolom baris ketiga. Maka ini dibawa ke sini dan ini dibawa ke sana. Ditukar. Maka PC itu akan menjadi ini yang cian ini diganti oleh yang kuning. Kemudian yang kuning di sini diganti oleh yang cian. Tertukar. Itu disebut dengan crossover. Nah, kalau kemarin di vektor ya kita nggak bisa memilih cuman satu kolom semua itu nggak boleh, tapi kita pilih ke kanan. Misalkan dari cycle ke kanan. Nah, di sini karena dia matriks bisa seperti ini. Ya, cuman di sini harus kita pakai crossover-nya, harus ada crossover. Kapan kita bisa melakukan crossover sepanjang randomnya lebih kecil dari crossover. Ya. Sedangkan mutasi itu range-nya 0 sampai 30. Nah, di sini kita mutation rate-nya biasanya kita pilih 25. Jadi sama persis dengan kemarin. Itu artinya di sini karena variabelnya ada 3, karena matriks ya, offset, cycle, dan split. Maka kita akan melakukan mutasi dalam satu populasi itu 3 kali. Pertama adalah untuk offset. Untuk offset kita ciptakan bilangan random, mutation rate-nya 10, randomnya sekian, berarti nggak ada populasi dilakukan untuk offset. Kemudian untuk cycle kita bangkitkan bilangan random lagi, di mana dia melakukan di sini. Dan bangkit lebih kecil dari 10, maka mutasi yes. Ganti cycle dari sini. Sesuai dengan nomornya ini. Kemudian bangkitkan lagi untuk split. Nah, variabelnya split. Mana lebih kecil, ini 2 kali dia mengganti, maka ini. Maka data baru atau gen baru, nilai dari gen baru itu menjadi 70. Yang di sini adalah 100 menjadi 70. Yang di sini adalah 50 diganti 54, dan di sini ganti. Jadi konsep mutation itu sama dengan yang kemarin. Ya, cuman di sini bentuknya dilihat variabelnya. Kemarin kan nggak lihat, jadi dilihat satu kesatuan sebagai vektor. Sedangkan ini kena matriks, maka dilihat per kolom. Sama ini satu variabel, ini satu variabel. Oke. Nah, kemudian apa yang kita lakukan itu, GA yang kita buat tadi, nah ini akan dilakukan berulang-ulang ya, sebanyak
generasi. Nah ini di dalam sistem ini, karena ini menggunakan simulator juga, kita menggunakan simulator. Ini di sini ada satu komputer sesungguhnya, tapi di dalam satu komputer itu ada 3 subsystem. Ini adalah GA-nya sendiri, kemudian ini API-nya, ini ada simulator. Jadi simulator ini berkomunikasi dengan GA lewat API. Nah, API inilah yang akan menjembatani bagaimana multi-elemen GA ini bisa berkomunikasi dengan simulasi. Jadi, contoh root yang kita buat itu kita gambar di simulasi, kita jalankan, hasilnya kita inputkan ke GA mengolah berapa data timing dari masing-masing node, kirim lagi ke simulator mengerjakan lagi, hasilnya balikkan lagi ke GA, terus seperti itu sebanyak generasi. Ini yang bisa kita gunakan untuk melakukan simulasi. Nah, bagaimana cara kita melakukan eksperimen? Nah, eksperimennya itu jadi harus kita setup parameternya dulu. Parameternya adalah misalkan di simulator, saya memakai Ensam namanya. Ensam ini adalah simulator jalan yang lane width, jadi lebar jalan, kemudian vehicle kendaraan panjangnya itu harus kita set sesuai dengan data lapangan. Gimana cara dapat data lapangannya? Kita cari ke lapangan berapa jumlah kendaraan yang ukuran sekian sampai sekian, berapa kecepatannya, kemudian jumlah kendaraannya berapa. Nah, itu semua dihitung, digunakan data lapangan. Sedangkan ini kita menggunakan GA-nya. GA misalnya jumlah generasinya 50, individual number-nya 100 misalnya. Crossover rate-nya 80, kemudian mutation rate-nya 5%, crossover metodenya two point crossing, jadi ada dua titik yang di crossing. Kemudian selection metodenya pakai roulette. Kemudian evaluasi formulanya ada 3 variasi fitness. Fitness juga sangat menentukan bagaimana cara peruntukan fitness. Ini penting harus kita. Nah, ini settingnya gitu. Kemudian, nah ini contoh bagaimana kita menguji sebuah sistem yang kita buat. Nah, kita pertama itu paling gampang adalah kita buat jalan ideal. Jalan ideal itu kotak gini dengan jarak 200 jumlah kendaraannya kita pilihkan dulu jumlahnya dan kita lakukan simulasi. Jalan nggak dia di sini? Kalau dia bisa menemukan solusi di jalan sederhana ini, maka kemungkinan besar akan bisa melakukan solusi di jalan yang real. Ini jalan real, ini jalan tidak. Ini jalan ideal, ini jalan tidak ideal. Nah, kalau Anda perhatikan di sini ada jalan kecil-kecil yang tidak ada trafficnya, itu tidak kita hitung. Kita hitung cuma di sini. Ya. Nah, setelah dilakukan pengujian, nah ini fitness-nya. Fitness-nya itu bagaimana cara membuat fitness? Fitness itu adalah karena ini untuk kendaraan, maka kita menginginkan kendaraan yang lewat di sini cepat, kemudian tidak ada banyak kendaraan yang lewat. Maka fitness-nya adalah menggunakan time delay. Time delay itu artinya delay dari kendaraan yang lewat di dalam sistem. Kita digunakan time delay. Ada 2 fitness yang dicoba untuknya ini. Ini fitness 1, FA, time delay, dikali FS, kendaraan. Cycle dikurang CA ini otak-atik dari tim kami waktu di Kumamoto. Kemudian fitness kedua itu time delay dikali dengan FA, eksponensial dari time delay. Time delay yang didefinisikan sekian, dibagi dengan vehicle go out itu artinya jumlah kendaraan yang keluar dari network. Kemudian FF-nya itu adalah 1 dikurangi VDO dan kemudian dikalikan. Ini yang akan jadikan standar penilaian apakah optimum atau tidak menggunakan 2 hitung-hitungan atau 2 fitness ini. Pertama di network kadakan pertama ini untuk menguji yang kondisi yang ideal, jalan ideal tadi. Jadi di sini datanya di vehicle flow-nya atau jumlah kendaraan
per hour-nya itu di road sekian itu 800, ini 0, ini 400, ini 400, ini 800. Jadi ada 2.400 kendaraan. Kemudian beloknya itu juga didefinisikan dari 283 ke 290 itu 50%. Yang belok kanan jumlah kendaraannya, kemudian sisanya belok yang lainnya dan seterusnya, gitu ya persentasenya. Ini didefinisikan dulu untuk kondisi ideal. Kemudian di network state kedua itu kondisinya adalah padat sekali. Ini 800, 400, 400 semuanya. Network ketiga itu kondisinya. Nah, kemudian dari data itu kita coba eksperimen state 1, state 2, state 3 dengan fitness 1, fitness 2 kita bisa dapat delay time-nya paling kecil itu di sini karena jumlah kendaraannya sedikit. Kemudian kalau jumlah kendaraannya padat sekali misalnya. Ini yang bisa dilihat juga itu adalah di sini. Dari 2.400 kendaraan yang keluar masuk, itu keluarnya berapa? Kalau 2.400 itu artinya tercapai. Ya, ini 4.800 itu kalau kondisi state yang fitness pertama itu cuma mampu segini. Ini jelek ini. Kalau yang kedua itu bisa sampai segini itu mendekatannya minus 480. Kemudian kalau kondisinya ketiga, nah fitness kedua juga menghasilkan sesuatu yang sangat tinggi. Jadi dari sini fitness itu juga menentukan apakah performa optimum dicapai atau tidak. Semakin detail kita mendefinisikan fitness, itu biasanya ini bisa semakin baik menghasilkan luarannya. Nah, itu kemudian kalau dia di real ternyata di sini kita bisa menyimpulkan karena dari 4.800 dengan kondisi jalan yang crowded tadi itu bisa kita dapatkan ini, artinya bisa kita simpulkan bahwa MAGA yang kita desain itu bisa menyelesaikan solusi. Ya. Maka kita uji ke jalanan yang real. Real itu jalanan real itu menggunakan data yang tadi. Road ID-nya kan sudah ada, dan real itu maksudnya ini ya. Ini harus dihitung. Kita ke lapangan ngecek berapa sih jumlah kendaraan yang lewat sini dalam 1 jam waktu peak session. Biasanya peak session itu kan dari jam 7 sampai jam 8. 2 jam biasanya, jam 7 sampai jam 9. Ini kita hitung. Jadi kita berdiri di pojok ini, ngambil video, nanti videonya diambil dalam 2 jam, setelah 2 jam kita bawa ke lab, kita hitung ke mobilnya satu-satu. Yang dari sini ke sini berapa, yang dari sini ke sini berapa, dari sini ke sini berapa. Ini butuh effort yang luar biasa. Dan setelah itu, baru kita implementasikan, kita hitung. Kan kalau kendaraan tuh di sana ada kendaraan biasa, bus, dan truk. Nah, itu kita kategorikan lagi berapa. Kalau tadi kan kondisinya ideal. Mobilnya ukurannya segitu, kecepatannya segitu. Nah, ini kan kita tidak bisa ideal karena kondisi lapangannya begini. Total kendaraannya kalau kendaraan ada 5.158, busnya ada 94, truknya ada sekian. Nah, ini yang kita simulasikan ke dalam menggunakan GE tadi. Nah, kita lihat nih, dari fitness-nya terus menurun sampai generasi ke-50 dari persekian. Maka dari fitness yang terbaik ini sampai di sini itu kita dapat node 1 itu settingnya adalah splitnya 50, 40, 90, 50 dengan split cycle-nya 50, 40, 90, 50 dengan cycle-nya 30/70, splitnya 50, 50, setnya. Nah, ini dicoba. Jadi setelah kita dapatkan yang terbaik itu berapa sih network flow-nya, realnya kan gini realnya. Realnya busnya sekian, karnya sekian, truknya sekian, total pedestriannya sekian, ada pedestrian juga ya, orang lewat itu. Kemudian totalnya di sini itu ada 8.807 konsisten atau bukan konsisten ya, orang yang lewat atau output yang harus lewat pada realnya ini. Nah, realnya ini
itu kita uji, tapi kita hitung ketika ini kan vehicle flow di dalam ya, kemudian vehicle out-nya cuma sekian. Kalau segini yang masuk, keluarnya cuma segini, berarti kan ada di dalam sekitar berapa? Dikurangkan saja. Berarti ada banyak yang masih di dalam. Berarti ini macet. Macet. Kemudian vehicle in-nya juga masih ada. Kemudian weight out-nya ini yang menunggu keluar. Dari sekian ini, kemudian ada delta. Deltanya ini yang bisa kita lihat. Ini ada 2.243 kendaraan yang menunggu ada di dalam di saat itu. Maka ini adalah kemacetan yang tinggi. Nah, bagaimana cara mengurangi ini? Maka ketika kita inisial itu artinya kondisi awal dari lampu merah yang kita inisialkan itu dapatnya cuma mampu menyelesaikan sekian. Dari ini bisa kurangnya sedikit, cuma 1474. Nah, kemudian kita perbaiki dengan GA, maka dengan setting yang terbaik itu kita bisa mengeluarkan dari 8.807 yang masuk itu keluarnya sampai tersisa cuma 967. Jadi ada efisiensi dari 71 itu menjadi 87,9%. Jadi berapa? Sekitar hampir 16% kita bisa memperbaiki dengan cara hanya memperbaiki setting traffic light saja. Nah, ini kan sebuah hal yang improvement yang luar biasa. Ini bisa kita selesaikan dengan hanya memperbaiki setting. Nah, inilah bagaimana implementasi dari GA yang bisa kita manfaatkan untuk untuk optimalisasi dari lalu lintas. Jadi dengan mengatur setting waktu dari masing-masing lampu lalu lintas itu kita bisa meningkatkan performance dari network, dari jalan. Dari kita bisa memperbaiki kepadatan lalu lintas di jalan-jalan itu ketika dia fixes. Nah, ini kasusnya. Kemudian dari sini bisa kita simpulkan bahwa dengan memanfaatkan MIGA itu kita bisa memperbaiki kondisi kondisi jalan atau kemacetan lalu lintas di Owiturutu yang bisa mengimprove sekitar 16,9%. Atau kita bisa mengurangi kemacetan dari 2.243 itu menjadi 967. Kita kurang. Ini suatu achievement yang luar biasa sebetulnya, karena asumsi saja kalau kendaraan ini ada 1.000 lebih, hampir 1.000 sekian itu berapa gas yang dibuang di lingkungan yang kecil tadi, sehingga kalau bisa keluar itu kan banyak sekali gas buang yang bisa ditiadakan. Itu belum sampai ke aspek ekonominya ya, berapa yang harus bisa diperbaiki. Ini penelitiannya bisa panjang sebetulnya. Jadi bisa diterapkan di Indonesia dengan cara ya kita ngambil, kalau di Mataram misalkan mana si lampu merah yang bisa kita uji gitu. Cuman saya nggak tahu apakah di Mataram itu punya lampu merah yang setting waktunya bisa diubah ya sesuai dengan keinginan kita. Itu perlu cek lapangan dulu. Kalau bisa kita simulasikan dengan konsep itu. Kemudian, nah di sini kalau kita kesimpulkan bahwa GA itu bisa memperbaiki traffic light signal control application. Dia bisa menyediakan suatu setting time yang optimal. Ya. Dan di sini mudah diimplementasikan sebetulnya. Kita ambil data lapangannya, kemudian dari data lapangan itu kita bawa ke laboratorium kita ambil, kita pasang simulasinya, setelah simulasinya kita bikin GA-nya, kemudian GA-nya kita dapatkan nilai terbaik, kita bawa ke lapangan, kita uji, benar nggak? Bisa itu konfirmasi ke lapangan, betul nggak kita dapatkan segitu. Itu yang penting. Nah, kalau mau, ini kan baru 4
4 kendaraan ya, saya sudah pulang, sebetulnya kita ingin itu 6 traffic light atau 7 traffic light. Bisa nggak? Itu perlu effort yang besar. Effortnya adalah mengambil data lapangan. Jadi bahwa sistem yang ada saat ini itu bagaimana kalau di negara maju dipikirkan bagaimana kita bisa menyelesaikan jangka pendeknya. Jangka pendek itu artinya kalau menyelesaikan kasus kemacetan yang begini maka memperlebar jalan. Gitu ya. Memperlebar jalan itu biayanya besar. Ada nggak cara yang lebih pendek tapi bisa mengurangi kemacetan sekian persen? Salah satu caranya bisa kita perbaiki dari perbaikan lampu setting time dari lampu. Nah ini juga ada banyak faktor berpengaruh di situ, ada faktor psikologis dan sebagainya. Nah di dalam implementasi GA yang saya pakai ketika implementasi ini itu adalah sama dengan yang ini. Saya tunjukkan ya. Saya mau menggunakan konsep penyelesaian ini adalah GA dengan elitism. Jadi ketika saya coding traffic light itu saya rubah ke dalam data matrix. Jadi proses GA-nya itu menggunakan elitism. Jadi yang terbaik saya simpan, kemudian beberapa yang terburuk saya buang, saya gantikan dengan data inisial yang baru. Kemudian terus itu diproses sampai beberapa generasi sehingga saya bisa mendapatkan hasil yang optimal. Sehingga bisa sampai saya pulang itu bisa memperbaiki sekitar 16,9% kondisi real. Itu yang bisa kita gunakan. Jadi persis algoritmanya persis seperti ini. Cuman saya tambahkan dengan elitism. Sedangkan kalau ada 2 contoh tadi, satu tanpa elitism. Itu kira-kira itu ada pertanyaan? Halo? Ada pertanyaan kira-kira? Yes. Halo? Oke, nah ini contoh ilustrasi dari konsep GE dan implementasinya. Satu, saya mencontohkan dari implementasi yang sederhana. Yang kedua, saya jelaskan dari yang data yang sederhana tadi itu coba kita gunakan untuk menyelesaikan persoalan traffic lights dengan bentuk datanya adalah matriks, gitu ya. Di matriks itu sama aja. Jadi di sini populasinya kemarin adalah vektor. Itu kalau kita lihat di sini bentuknya adalah vektor, sedangkan yang ini adalah matriks, gitu ya. Matriks. Di sini kalau kita lihat CH-nya itu kan, nah ini masing-masing vektor. Sedangkan di sini CH-nya itu adalah satu ini itu matriks dia, matriks ke sana lari. Matriks itu ya. Nah itu bisa kita gunakan untuk menyelesaikan. Nah di dalam GA sendiri kalau penyelesaian GA yang seperti contoh ini ini bisa dilakukan dengan genetik yang bersifat atau nilai gennya ini adalah ini kan 2, 8, 9, 2, 7 gitu ya. Ini bisa digantikan juga dengan bilangan linear. Jadi kalau 2 kalau kita pakai basis 8 berarti 0,00010. Sedangkan 8 berapa? Tergantung singkatannya. Itu bisa kita lakukan model seperti itu. Jadi di sini nanti datanya 8 bit, ini 8 bit, 8 bit, 8 bit, 8 bit. Itu bisa. Itu bisa modelnya seperti itu. Bisa juga dengan model gen yang float seperti
mungkin Anda bisa mencoba untuk model yang linear. Kemana hasilnya? Bisa dibandingkan dengan dua contoh. Ya. Nah, tadi sudah saya contohkan bagaimana dua algoritma yang kemarin saya contohkan itu yang ellipse dengan non-ellipse. Dengan ellipse tanpa ellipse. Kalau di ellipse itu bisa menyelesaikan dari 100 kali percobaan, saya bisa mendapatkan 100. Semuanya itu bisa mendapatkan solusi, sedangkan tanpa ellipse itu tidak mendapatkan semuanya, tidak dapatkan solusi, hanya sekitar 82. Dan dengan generasi yang sini sangat kecil yaitu 25, sedangkan sini ada 80. Nah, ini artinya bahwa dua algoritma ini dengan elitism itu lebih baik daripada dengan elitism untuk kasus yang sederhana. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Ada pertanyaan dari... Halo? Halo? Kalau tidak ada, mungkin sekian dulu. Minggu depan kita lanjutkan dengan PSO ya, Particle Swarm Optimization, untuk kasus yang sama seperti ini. Kita coba selesaikan dengan seperti ini. Oke, kalau gitu sekian dulu hari ini. Nanti rekaman ini saya akan taruh di Berajah ya. Silahkan nanti akses bagi rekan-rekan yang tidak bisa mengikuti perkuliahan hari ini. Sekian dulu, selamat sore. Sampai ketemu minggu depan. Dan minggu depan mohon diingat akan ada post test untuk materi GE. Sekian dulu, sampai jumpa minggu depan.